Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula وبالقرآن إماما وحكما إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim. Hadirin shaimin, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang besar kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Mudah-mudahan serangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan kita selalu sebagai hamba Allah yang pandai-pandai mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mensyukuri akan nikmatnya akan ditambah. Tapi sebaliknya orang yang selalu merasanya tidak cukup menerima apa yang telah didapatinya, bahkan dia mengingkari nikmat Allah, maka bukan nikmat tetapi nikmat pakai qaf, nikmat, yaitu berupa siksaan yang amat pedih. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri akan nikmat-nikmatku, pasti
pasti itu ada jawab, akan aku tambahkan. Tetapi sebaliknya ketika engkau mengkufuri akan nikmat-nikmatku, tapi bukan yang Allah berikan sesuatu nikmat, tapi siksaan yang sangat pedih. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitu juga para pengikutnya, wabil khusus kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Keimanan kita terjaga, Pak ya. Iman kita masih ada kan, Pak? Nah, oleh karena itu mari kita memperbaharui keimanan kita dengan membaca Aqidatul Mujmalah. Mudah-mudahan dengan membaca Aqidatul Mujmalah dan Aqidah Ali bin Abi Bakar As-Sakran, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita melalui malaikat Israel, kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa dalam keadaan husnul khatimah? Harapan kita itu lantaran ketika kita hidupnya selalu membaca akidah yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, sebelum materi kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membaca Aqidatul Mujmalah dan Aqidah Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita membaca akidah, Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan, selalu memperbaharui, selalu memperkokoh keimanan kita, dan kita wafatnya Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله
La ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah membaca Aqidatul Muzmalah dan juga Aqidatu Ali bin Abi Bakar As-Sakrani. Karena dengan wasilahnya membaca akidah tersebut, para ulama telah memberikan suatu wejangan kepada kita. Fa insyaallah, ketika seseorang selalu membaca Aqidatul Muzmalah dan Aqidah Ali bin Abi Bakar As-Sakrani, fa insyaallah hidupnya nanti ketika sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, kalau memang tidak setiap hari, seminggu sekali dibaca ini akidah, seminggu sekali tidak dibaca, sebulan sekali, sebulan sekali tidak dibaca, setahun sekali, setahun sekali nggak baca, seumur hidup nih harus dibaca. Lantaran para ulama-ulama terdahulu ketika dia menyampaikan suatu materi pengajian, ya, mereka tidak lupa selalu membacakan akidah tersebut. Kenapa? Karena umur kita ini sudah diultimatum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan lama kita hidup di dunia ini. Likulli syai'in hasadun, itu kata Rasulullah, wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Setiap sesuatu itu ada batas akhirnya, ya, semuanya ada batas akhirnya. Dan batas akhir umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara 60 sampai 70 tahun. Coba kita lihat orang tua kita dulu, ada yang umurnya 1000 tahun? Tidak ada. Paling minimal umur orang tua kita, ya, nenek moyang kita, paling nih lamanya hidup di dunia itu antara 80, 90, ya, jarang yang 100 tahun. Oleh karena itu, ketika kita hidup di alam dunia ini yang sangat sementara ini, mari kita manfaatkan hidup kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, 1000 tahun di dunia nih, kita hidup nih 1000 tahun di dunia, itu kata Rasulullah SAW, 1 hari hidup di alam akhirat. Lah, kalau kita hidupnya di dunia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya 60 sampai 70 tahun, itu cuma berapa jam coba? Setengah jam doang kita hidup di alam dunia ini. Setengah jam berapa sih kita lamanya? Oleh karena itu, mari selama kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, carilah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita telah membaca akidah, banyak sekali kalimat-kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baca tuh kalimat tauhid tersebut, ya. Oleh karenanya tadi kita baca kalimat tauhid la ilaha illallah ufni biha umri. Kalimat la ilaha illallah, jadikan hidupku, dihabiskan umurku untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir akan memberikan materi dari kitab Tanqihul Qaul karangan ulama besar
ya, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ini yang biasa kitab rujukan para santri di setiap pesantren-pesantren. Ini selalu menjadi rujukan kitab Tanqihul Qaul karangan ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Tentang keistimewaan, keutamaan bagi siapa saja di antara kita selalu mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratan jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Barang siapa yang selalu membaca setiap hari nih Pak, kita baca setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap hari kita baca 100 kali. Sering Pak baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Baca ya, misalnya subuh 20 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian zuhur baca lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asar baca lagi 20 lagi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maghrib 20 lagi baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Isya pun baca kalimat la ilaha illallah. Jangkep tuh 100 kali kita baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Kita harus percaya dan yakin hari kiamat itu pasti ada. Jaminan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di yaumil qiyamah itu datang di antara umat-umatku yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah, wajahnya seperti bagaikan bulan purnama. Coba kalau kita lihat ketika tanggal 14, 15 ya di bulan Hijriah, kita melihat bulan, bagaimana itu cahaya bulan, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kita melihatnya cahaya bulan ketika pada tanggal 14, 15 ya Hijriah, itu bulan bulat sekali dan cahayanya memancarkan, menerangi isi dunia. Nah, itulah di antara umat Nabi Muhammad yang apabila setiap hari selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu hilangkan rasa malas kita. Ketika kita selesai sholat, jangan Allahumma lantas jalan Bapak. Perbanyakilah wirid. Nah, diantaranya keistimewaan wirid yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalimat tauhid inilah yang akan membawa kepada umat, kepada kita semuanya mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, nanti di yaumil qiyamah datang wajah-wajah mereka sebagaikan bulan purnama. Oleh karena itu jangan kaget nanti, harus yakin kita di hari kiamat wajahnya bermacam-macam. Ada yang wajahnya hitam sekali, maaf yang orangnya hitam ya, wajahnya hitam lantaran apa?
dulunya di dunia dia tidak pernah yaitu dibasuh dengan air wudhu. Ketika di dunianya mukanya dia hitam lantaran sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita mengetahui dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dawamkan nih kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap hari kita baca, setiap ba'da sholat kita baca. Ini jaminan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah kita bagaikan bulan purnama. Harus yakin kita akan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawamkan Pak, jangan malas. Ya, sifat malas itu adalah sifat di antara sifat-sifat syaitan, selalu mengajak kepada kita malas. Oleh karena itu ketika kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita sudah mencapai 60 tahun, udah jangan nongkrong di warung. Selesai ba'da salat, dawamkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur-syukur ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ajal kita ditarik oleh malaikat Israel. Oleh karenanya itu jaminannya kata Rasulullah SAW, ketika seseorang di antara umatku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dicabut oleh malaikat Israel husnul khatimah, matinya dalam keadaan husnul khatimah, penghabisan yang terbaik. Itu arti daripada husnul khatimah, penghabisan yang terbaik. Itu kita mengharapkan semuanya. Ya, tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Kalau umur kita sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, sudah takarrub saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita dawamkan. Keistimewaannya luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir, nih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya dekat rumah saya tuh ada pesantren yang namanya pesantren Jagat Arsy, ya, yang alirannya, pahamnya yaitu aliran Qadiriyah dan Naqsabandi. Dia selalu wiridannya tidak luput dari kalimat la ilaha illallah, karena mengamalkan ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dawamkan kalimat la ilaha illallah, beratus-ratus dia mengucapkan, dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantaran apa? Lantaran kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup yang paling kekal cuma di negeri di akhirat. Oleh karena itu, kapan lagi kita untuk selalu mengucapkan kalimatun thayyibah, kalimat yang paling baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, afdhalul dzikri, zikir yang paling utama, mengingat yang paling utama, ucapan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dawamkan, jangan malas, dawamkan di kalimat la ilaha illallah. Ringan diucapkannya la ilaha illallah, tapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang paling sakral, tidak ada kalimat yang paling sakral melainkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Perbanyakilah, ya, walaupun 100 kali kita baca, tambahkan 200, 300, 400. Kapan lagi kita hidup?
Ya, syukur-syukur tadi saya katakan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ajal kita diambil. Maka hidup kita tanpa ada bila hisabin wala azabin. Orang yang selalu mendawamkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sama sekali ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tanpa ada hisab, tanpa ada azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Kita kan dengar tuh, sering dengar kepada ustadz, pada kiai, ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur, 7 langkah orang yang ada di muka bumi ini melangkah melewati kuburan kita, ada malaikat yang menanyakan di dalam kubur. Malaikat apa itu, Pak? Munkar dan apa yang ditanya? Kita sudah ngaji, man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka. Itu yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir kepada si mayit. Tapi ketika seseorang ketika di dunianya melanjutkan ucapan apa yang telah dia pelajari, dia istiqomahkan, dia dawamkan kalimat la ilaha illallah, itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir nanti nih ditanya oleh si mayit, itu langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lantaran apa? Lantaran di dunianya dia sering mengucapkan kalimat la ilaha, dawamkan, jangan malas. Pantas kata Rasulullah, man qala akhir la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia selalu mendawamkan, istiqomahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dawamkan. Kalau tidak mau ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Serem, Pak, malaikat munkar dan nakir bagi orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama, surat apa, Pak? Wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, Iqra. Itu Rasulullah bertemu oleh malaikat Jibril. Wallah, gemetar, tubuhnya gemetar lantaran melihat wujud asli malaikat Jibril. Nah, apalagi kita yang orang biasa, ketika kita masuk ke liang kubur bertemu malaikat munkar dan nakir, aduh, mau jawab juga tidak bisa. Yang menjawabnya adalah keimanan. Oleh karena itu baca akidah, ya, baca ini, dawamkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dawamkan, karena zikir yang paling utama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud doa, doa yang paling utama adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu kata Rasulullah. Pantas ketika kita selesai makan, maka apa yang paling terbaik kata Rasulullah? Ucapan kalimat doa apa? Alhamdulillah. Kita berangkat untuk menuju sesuatu tempat, alhamdulillah selamat, maka ucapannya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Kalimat alhamdulillah adalah doa yang paling terbaik. Ya, alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis taklim ini. Orang-orang pada tidur, kita hadir di majelis taklim ini. Alhamdulillah, insyaallah ini luar biasa, apalagi di dalam bulan Ramadan. Jangan khawatir, Pak. Ya, jangan terpita, istilah orang Sundanya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita hadir di majelis taklim ini disaksikan oleh para malaikat. Karena kita tidak melihat kacamata malaikat, kadang malaikat
ini akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang selesai sholat subuh dia tidur dan kita hadir di majelis ta'lim mendengarkan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Fatihah. Wa insyaallah ini akan menjadi bukti penyelamat kita nanti di dalam akhirat. Dengan sholat Jumat kita akan masuk ke dalam jalan, maka dakwahkan keistimewaan keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita umurnya sudah pada senja, maka dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Doa yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Anak kita lulus dari sekolah mendapat ranking pertama, alhamdulillah. Anak kita kerja di sebuah perusahaan yang terbaik, alhamdulillah. Kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa full selesai, ucapkan alhamdulillah. Kita diberi kesehatan lahir dan batin, ucapkan alhamdulillah. Tanah kita laku nih, sama orang dijual berjuta-juta, ucapkan alhamdulillah. Anak kita lahir dengan selamat, ya, oleh istri kita dengan keadaan normal melahirkannya, ucapan alhamdulillah. Itu kata Rasulullah SAW, doa yang paling mudah. Kalau orang yang sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah kehidupannya akan selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih banyak nih hadis-hadis Rasulullah dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Lantaran udah jam 6 ya, maka pengajian kita cukup sampai di sini saja. Yang terpenting bagi Al-Fakir kepada bapak-bapak jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dawamkan apa tadi? Kalimat la ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah 100 kali, nanti di yaumil kiamah wajah kita bagaikan bulan purnama, terang sekali, ya, cahayanya memancarkan kepada orang-orang yang tidak pernah membacakan kalimat la ilaha illallah di alam dunia ini. Wajah siapa itu yang paling terang? Wajah siapa itu yang paling jernih, bersinar, bercahaya? Wajah siapa? Oh, mereka itulah di antara umatku yang selalu mendawamkan ketika di dunianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dawamkan, Pak. Wa insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia wal akhirah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama-sama kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya.